kami sendiri dari SFAS, biasa disebut dengan SFAS itu sendiri, itu memang mau kalau perekrutan dari pengurus forum anak itu kita lakukan secara merata. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Akang Ilham, tentunya dalam agenda podcast Bincang-bincang Perlindungan Anak. Ya Sobat KPAI, di hari yang semangat ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa nih, orang jauh. Makanya kita bertemu di Zoom nih. Beliau adalah fasilitator Forum Anak Daerah Sulawesi Selatan. Yes. Betul ya? Betul banget, Mas. Kita sambut dengan sangat meriah Mas Muhammad Farhan Anwar. Apa kabar, Pak? Halo. Mau menyapa dulu nggak sobat-sobat KPAI, Mas Farhan? Boleh. Halo teman-teman semua, saya Farhan dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Sekarang itu lagi menjabat sebagai Ketua Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan dan menjadi fasilitator. Oke. Fasilitator juga Kepala Sekretariat ya? Ya, Ketua. Oh, Ketua Sekretariat ya? Yes. Nah, Mas Farhan, berarti kalau fasilitator itu usianya sudah 18 tahun ke atas ya? Yes, 18 sampai 24 kalau misalkan ketentuan di peraturan menteri tentang penyelenggaraan forum anak. Jadi ada siapa aja sih Mas kalau di forum anak itu jabatannya? Oke, jadi kalau misalkan di forum anak Sulawesi Selatan sendiri itu kita sering bilang di alat kelengkapan. Jadi di alat kelengkapan itu terdiri dari yang pertama itu ada pembina, itu biasa dijabat oleh bupati, misalkan di kabupaten kota atau wali kota. Kemudian kalau di provinsi itu ada Pak Gubernur. Kemudian ada pendamping, itu orang dinas sendiri. Kemudian tentu saja ada dari pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan. Kemudian ada sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan, dan yang terakhir itu ada fasilitator daerah Forum Anak Sulawesi Selatan, gitu Mas. Oke. Jadi itu ya susunan dari peraturan menteri terkait dengan beberapa struktur organisasi di forum anak ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nih Mas Farhan, karena Forum Anak Daerah di Sulawesi Selatan ini telah masuk menjadi nominasi Anugerah KPAI tahun 2022. Betul ya? Betul banget Mas, betul. Kategori Forum Anak Daerah yang memiliki edukasi tinggi dan kepedulian pada perlindungan anak. Selamat sekali lagi kepada seluruh jajaran daerah Sulawesi Selatan. Nah, kalau boleh tahu Mas Farhan, berdirinya Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini kapan? Tahun berapa? Nah, kalau misalkan kita bertanya, dan kita ini sedikit bahas tentang sejarah di Forum Anak Sulawesi Selatan. Sebetulnya melihat dari sejarah, Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri sudah ada sejak tahun 2000. Nah, tapi di situ belum Forum Anak Sulawesi Selatan namanya. Di situ masih Dewan Anak Sulawesi Selatan pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2011 berubah namanya menjadi Konferensi Anak Sulawesi Selatan. Nah, baru di tahun 2012 itu berganti namanya menjadi Forum Anak Sulawesi Selatan, hingga eksistensinya sampai saat ini masih menjadi Forum Anak Sulawesi Selatan, gitu Mas. Berarti dua kali ganti nama ya? Iya. Dari konferensi sampai ke Forum Anak. Jadi dibentuknya Forum Anak Daerah Sulawesi Selatan ini tahun 2000. Pas ya? Iya. Di tahun milenium lah ya? Iya. Udah tua banget. Itu tahun 2000 itu Mas Farhan udah masuk menjadi anggota Forum Anak Daerah? Belum. Karena saya juga lahir di tahun 2003, jadi saya juga baru masuk di Forum Anak Sulawesi Selatan itu tahun 2019. Ya, baru sekitar 3 tahunan di Forum Anak Sulawesi Selatan. 3 tahun ya? Ya. Oke. Dulu sebagai apa Mas Farhan?
Oke, dulu pada saat baru masuk itu masih menjadi anggota di klaster 5 perlindungan khusus. Perlindungan khusus. Yaps. Kemudian di tahun 2020 itu naik menjadi koordinator klaster 5. Nah, di tahun selanjutnya itu 2020-2021, kemudian di 2021-2022 itu masuk di Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan, itu menjadi anggota di administrasi dan data. Dan di tahun ini 2022 baru naik lagi ke Ketua Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan, gitu Mas. Jadi panjang ya perjalanan. Ya, lumayan. Mas Farhan ini ya, anggota, kemudian menjadi pengurus, dan sekarang menjadi fasilitator. Ketua sekretariat ya. Iya, betul Mas. Oke. Nah, kalau pengurus yang aktif ada berapa orang, Mas? Oke, untuk pengurus yang aktif di Forum Anak Sulawesi Selatan itu di alat kelengkapan, yang pertama kalau di Forum Anak Sulawesi Selatan itu terdiri dari 40 anak. Kemudian, iya, 40 anak di pengurus FAS-nya itu sendiri yang masih berusia anak. Kemudian untuk di fasilitator daerah itu ada 24 sesuai dengan jumlah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan itu ada 22 orang. Jadi lumayan banyak untuk di alat kelengkapan sendiri di Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah ya semuanya aktif. Semuanya aktif ya? Ya. Aktif. Berapa? Lumayan banyak juga ya kalau misalkan dilihat keaktifannya mereka, dihitung-hitung. Sekitar 40 anggotanya ya untuk Forum Anak Sulawesi Selatan. Kalau daerahnya sendiri, Mas Farhan, kalau daerah sendiri itu misalkan di daerah tertentu lebih banyak anggotanya atau memang seimbang? Oke, kan jadi provinsi ini kan berarti ngambil dari kabupaten kota ya? Iya, betul banget Mas. Ya. Jadi kalau Forum Anak Sulawesi, melihat dulu kalau di Sulawesi Selatan kan itu terdiri dari 24 kabupaten kota. Nah, kalau kami sendiri kebetulan dari Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan kemarin yang melakukan seleksi untuk pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan. Nah, kami sendiri dari SFAS, biasa disebut dengan SFAS itu sendiri, itu memang mau kalau perekrutan dari pengurus Forum Anak itu kita lakukan secara merata. Artinya kita tidak mau itu misalkan daerah Makassar nih, ibu kota. Kita tidak mau kalau misalkan Makassar yang terlalu banyak, misalkan 50% dari jumlah kota. Kemudian daerah lain itu sedikit. Jadi kami sendiri dari panitia itu kemarin memang ratakan jumlah untuk pendaftar dan diterima di Forum Anak Sulawesi Selatan itu sendiri. Sehingga kita tidak mau muncul stigma-stigma di luar kalau kita ini diskriminasi atau memihak pada satu daerah saja, gitu Mas. Artinya ada keseimbangan. Iya, betul banget. Ada keseimbangan dalam sini. Dan untuk menghindari adanya dugaan diskriminasi nih Mas ya. Iya, betul Mas. Karena semua hak anak di Sulawesi Selatan berhak untuk mengikuti Forum Anak ataupun menjadi pengurus ataupun anggota di Forum Anak daerah provinsi berarti ya? Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau dari persyaratan Mas, ada gak sih Mas syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota Forum Anak Sumsel? Oke, jadi Sulsel. Nah, untuk menjadi pengurus Forum Anak Sulsel atau FAS itu memang memerlukan beberapa persyaratan, seperti karena kalau di Forum Anak Sulsel itu satu periodenya itu ada 2 tahun. Jadi kalau kita mengacu pada usia anak, berarti kita sebelum 18 tahun itu kita memang batasi mereka maksimal 16 tahun supaya pada saat menjabat mereka pas nanti sebelum 18 tahun usai masa jabatannya. Ya, kemudian selain itu kita juga mau untuk pengurus Forum Anak Sulawesi Selatannya itu dari pengurus Forum Anak Kabupaten Kota atau di daerahnya, supaya kita memberikan wadah kepada Forum Anak Kabupaten Kota yang bisa mengirimkan delegasinya untuk masuk ke Forum Anak Sulawesi Selatan. Kemudian itu anak-anak yang mendaftar
mengikuti seleksi itu adalah anak-anak yang mengetahui pengetahuan tentang forum anak, baik itu selayang pandang terkait dengan forum anak itu sendiri hingga kepada konvensi hak anak. Ini merupakan beberapa persyaratan memang yang yang harus diketahui oleh anak-anak yang ingin mendaftar kemarin di forum anak Sulawesi Selatan periode tahun ini, gitu Mas. Jadi 16 tahun ya Mas? Iya, 16 tahun kalau di forum anak Sulawesi Selatan sendiri. Mungkin agak berbeda di forum anak di daerah lain. Berarti 16 tahun, kemudian ada juga tesnya, begitu ya? Iya, ada tes wawancara umum terkait dengan konvensi hak anak, begitu, dan forum anak, begitu ya? Iya, betul banget Mas. Jadi kalau emang semua di provinsi ataupun anak-anak yang ingin bergabung di forum anak, berarti itu ya syarat khusus ataupun umumnya ya Mas? Iya, betul banget Mas. Nah, kalau menjadi pengurus, nih ada nggak? Apakah harus tes terlebih dahulu atau harus gabung dulu menjadi anggota? Ada nggak yang ujug-ujug, apa ya ujug-ujug itu tiba-tiba ya? Tiba-tiba menjadi pengurus aja gitu. Ada nggak Mas? Maksudnya gimana tadi Mas? Ya, kalau syarat tersendiri untuk menjadi pengurus forum anak daerah Sulawesi Selatan, ada nggak syarat-syaratnya? Apakah boleh nggak kalau anak di luar dari anggota forum anak menjadi pengurus langsung, tidak masuk menjadi anggota dulu? Boleh nggak itu Mas? Oke, kalau misalkan kita juga mengacu pada permen dan di luar dari persyaratan tadi, seharusnya memang kita harus mengambil anak-anak juga yang misalkan di luar dari forum itu, contohnya misalkan anak disabilitas, kemudian anak yang di lapas dan anak jalanan, supaya kita memang betul-betul peran anak ini dalam forum ini secara inklusif. Tapi di forum anak Sulawesi Selatan sendiri memang beberapa tahun terakhir itu memang mengambil dari forum anak kabupaten kota. Nah, untuk anak-anak seperti ini yang saya sebutkan tadi tuh bisa juga mendaftar ke kabupaten kotanya. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan kalau beberapa tahun mungkin periode ke depannya kita akan membuka secara umum untuk anak-anak seperti tadi untuk bergabung bersama di forum anak Sulawesi Selatan, gitu Mas. Oh gitu ya. Jadi harus masuk dulu menjadi anggota, dan anggota pada pengurus ya. Betul banget Mas. Oke. Nah, kalau itu kan tadi sejarah, kemudian kita ngobrol sejarah, kemudian syarat-syarat untuk masuk menjadi anggota, pengurus, begitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk program nih Mas Farhani. Ini kan program yang diusung menjadi usulan Forum Anak Sulawesi Selatan ini, program unggulannya apa nih? Sehingga menjadi denominasi KPAI ataupun anugerah KPAI 2022. Oke, di forum anak Sulawesi Selatan itu sendiri punya banyak program kerja. Dan rata-rata program kerjanya memang itu banyak yang tertuju pada perlindungan anak. Nah, salah satu contohnya itu pada tahun 2020 ada program kerja yang namanya Gerakan Semesta Perlindungan Anak. Ini bekerja sama dengan Duta Anak Sulawesi Selatan, yang dimana program kerja ini itu mengadakan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah terkait dengan kekerasan terhadap anak. Nah, sasarannya memang ini terkait dengan anak, tapi satu hal yang sangat menarik di program kerja ini, karena selain dari anak, kita dari Forum Anak Sulawesi Selatan juga langsung bersosialisasi dengan orang tua anak tersebut. Nah, ini menjadi menarik karena ketika kita membahas tentang kekerasan anak, kita kadang lupa terkait dengan siapa yang menyebabkan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Nah, faktanya adalah kalau berbicara tentang di lapangan, banyak juga korban-korban kekerasan anak itu terjadi karena orang tuanya. Nah, maka dari itu di program kerja ini kita juga lakukan sosialisasi kepada orang tua, karena orang tua mungkin banyak di media-media yang diberitakan kalau banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, dan ini menjadi salah satu indikator kenapa program kerja ini harus juga ditujukan kepada orang tua. Jadi di program kerja ini
kita memberikan edukasi terhadap orang tua terkait dengan kekerasan, supaya bagaimana caranya orang tua tersebut bisa lebih paham dan tidak menerapkan kekerasan ketika dia marah. Nah, karena mungkin kita banyak melihat Mas nih, karena misalkan orang tua marah atau gini, anaknya melakukan kesalahan, tapi orang tuanya langsung melakukan kekerasan, misalkan pakai sapu kah, atau apapun yang menyentuh fisik dan merugikan anak. Nah, ini mungkin dinormalisasikan oleh orang tua di Indonesia. Padahal kan ketika kita melihat, selain dari fisiknya anak yang akan sakit atau luka, itu juga mengakibatkan trauma terhadap anak itu sendiri. Ini menjadi salah satu hal penting nih Mas, kenapa orang tua juga perlu dilakukan, kita dari Forum Anak Sulawesi Selatan itu melakukan sosialisasi terhadap orang tua, supaya bagaimana caranya ini orang tua bukan kekerasan menjadi alasan atau solusi ketika anaknya melakukan kesalahan, gitu Mas. Makanya dari gerakan Semesta Perlindungan Anak ini merupakan salah satu program kerja yang menurut kami unggulan yang untuk perlindungan anak yang ada di Indonesia, gitu Mas. Artinya Forum Anak Sulawesi Selatan ini sadar betul karena memang orang tua adalah ujung tombak dalam perlindungan anak, begitu ya Mas Farhan ya? Betul banget Mas. Sehingga orang tua harus diberikan edukasi bahwasanya hal yang dilakukan ketika anak salah A, B, C, D, bukan melakukan kekerasan, begitu ya Mas Farhan ya? Betul banget Mas. Keren. Ini sebetulnya program yang bagus dan perlu dicontoh dengan ataupun oleh forum anak di daerah lain nih Mas Farhan nih. Ya, dan mungkin dicontoh dan teman-teman di forum anak daerah lain mungkin bisa juga modifikasi dan mengembangkan dari program kerja ini, karena saya yakin kalau forum anak itu otaknya kreatif. Jadi ini merupakan salah satu contoh program yang mungkin bisa diadaptasi oleh teman-teman semua dan dikembangkan di forum anak daerah masing-masing. Gitu. Amati, tiru dan modifikasi ya. Iya, betul. ATM ya. Nah, dulu sosialisasinya menggunakan apa? Apakah sudah menggunakan online atau memang langsung ke masyarakat? Nah, kebetulan di tahun 2020 kan kemarin masih pandemi. Nah, tapi karena melihat dari kondisi juga yang mungkin kita juga masuk ke daerah pedesaan, jadi opsi dari program kerja ini dibagi dua, secara daring dan secara luring. Jadi di antara 24 kabupaten kota ini ada yang melakukan secara daring dan ada juga melakukan secara luring. Dan melihat dari efektivitas, memang kalau misalkan secara luring itu lebih besar peluangnya untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada orang tua dan anak sendiri, gitu Mas. Nah, selain sosialisasi edukasi terkait dengan kekerasan ataupun stop kekerasan terhadap anak pada orang tua, program apa lagi nih Mas Farhan? Banyak sih Mas. Kalau program salah satunya juga kita bisa kalau di tahun ini apa kira-kira Mas Farhan? Kalau di tahun ini kebetulan juga karena dari Forum Anak Sulawesi Selatan itu belum mengadakan musyawarah kerja, saya mau ambil salah satu program kerja unggulan juga dari ini. Program kerja tiap tahun nih Mas yang dilakukan dari Forum Anak Sulawesi Selatan itu adalah Pelangi Potere. Nah, di Pelangi Potere ini juga dia edukasi, tapi edukasinya itu langsung terjun ke lapangan di salah satu pelabuhan di Makassar yang terkenal juga. Nah, edukasi ini juga mengajarkan terhadap anak-anak tentang edukasi dasar untuk anak-anak, dan juga kita ada selipkan juga terkait dengan kekerasan, bully dan lain-lainnya, supaya anak-anak di usia sedini mungkin itu bisa paham terkait dengan kekerasan. Kemudian kita juga selingi dengan banyak permainan Mas, misalkan permainan tradisional, karena sekarang juga saya pribadi merasa bentuk terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan antar anak itu karena banyak dari game-game. Contohnya seperti ini. Contoh kita ambil permainan Mobile Legends misalkan. Banyak sekarang saya amati anak-anak di Indonesia, terkhususnya di Sulawesi Selatan, kalau misalkan mereka main Mobile Legends itu keluar nih kata-kata toksiknya lah, kata-kata toksik.
Jadi ini mengakibatkan beberapa pertikaian nih Mas. Saya pernah lihat di salah satu daerah di sekolah itu, bukan sekolah, tempat itu mabar, anak-anak mabar main bareng Mobile Legend. Nah, ketika ini anak satu tidak jago, otomatis dia dikata-katai, bahkan itu dipukul. Kayak dia jadi beban di tim tersebut. Ini merupakan salah satu hal menurutku kenapa permainan tradisional masih perlu diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin, bukan untuk menghilangkan globalisasi atau rasa kita terhadap modernisasi, tapi kita juga perlu mengajarkan ini sebagai bentuk peduli dan mengingat masa lalu. Bukan hanya permainan-permainan saat ini, misalkan Mobile Legends, PUBG dan sebagainya, gitu Mas. Jadi lebih menggalakkan kepada edukasi juga kepada anak-anak ya, terkait dengan bullying, kemudian terkait dengan beberapa tindak kekerasan yang lainnya, dan juga termasuk sosialisasi permainan tradisional. Iya, betul banget. Ya? Wah, ini keren nih dengan adanya masuknya internet ke Indonesia. Banyak juga, betul sekali kata Mas Farhan, permainan-permainan tradisional sering banget dilupakan nih. Makanya Forum Anak Daerah Sulawesi Selatan membangkitkan kembali agar anak-anak 2000-an gitu kan, tahun 2000-an masuk kepada 2005 paham terkait dengan permainan-permainan tradisional begitu ya. Permainan apa yang diusung waktu itu, Mas? Salah satu contohnya tuh kemarin itu ada lompat tali, kemudian ada congklang, dan banyak sih Mas. Kalau misalkan karena congklak ya? Iya, congklak ya. Ya, tapi dibagi ya, betul banget. Jadi kita bagi beberapa kelompok, ini permainan ini permainan ini, dan ini permainan ini. Jadi kita tidak stagnan di satu permainan. Jadi anak-anak itu bisa ganti-gantian coba banyak permainan, gitu Mas. Jadi banyak permainan yang diusung waktu itu ya, congklak, banyak banget, karet, lompat karet ya. Nah, ada lagi nggak program unggulan di tahun ini atau di tahun 2021? Kalau yang saya lihat ini Mas Farhan, ada Gober ya? Yang itu ada Genders, Mas. Genders, Gerakan Edukasi Kekerasan Seksual di 2021. Jadi ini juga merupakan salah satu program kerja dan bekerja sama dengan Duta Anak Sulawesi Selatan. Ini ini dilaksanakan dengan dua opsi juga Mas. Jadi bukan opsi sih, kayak dua kali dilaksanakan. Yang pertama itu secara offline dan online. Kalau online, kita dari Forum Anak Sulawesi Selatan itu buat kayak video-video edukasi terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian itu di-share di Instagram Forum Anak Sulawesi Selatan dan Instagram Forum Anak Kabupaten Kota. Itu untuk online-nya. Kemudian offline itu juga kita buat edukasi tentang kekerasan seksual. Kenapa ini kekerasan seksual menjadi poin penting karena dibuatkan program kerja di tahun 2021? Karena isu terbesar juga kemarin di 2021 karena pandemi itu juga kekerasan seksual, Mas. Melihat anak-anak yang sering di rumah itu akhirnya menjadi sasaran empuk bagi orang-orang untuk menjadi korban kekerasan seksual. Nah, salah satu contoh mungkin itu di tahun 2021 di mana ya? Saya lupa daerahnya, tapi itu ada anak yang diperkosa dari pamannya itu karena memang dia di rumah terus. Jadi ini merupakan salah satu hal penting kenapa kekerasan seksual ini perlu diedukasi kepada anak-anak. Karena sekarang juga kekerasan seksual ini banyak anak-anak yang belum tahu, Mas. Saya beberapa kali ke daerah dan sempat kemarin mengajar di SDN 2 Karwisi Makassar itu terkait dengan kekerasan seksual. Ternyata ya mereka masih belum banyak tahu tentang edukasi seksual seperti itu. Akhirnya kalau mereka tidak tahu ya mereka pasrah aja kalau misalkan dipegang-pegang bagian tubuhnya yang sebetulnya tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, ini sebetulnya menjadi penting kenapa Genders ini hadir sebagai program kerja dan dilaksanakan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Gitu, Mas.
Artinya banyak ya anak-anak yang memang belum paham atau belum tahu bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan nggak boleh dipegang. Yes, Begitu ya. betul, Mas. Sehingga memang ini membuat forum anak daerah hadir untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Nah, terkait dengan kasus-kasus tadi, Mas Farhan kan peran forum anak daerah itu adalah pelopor dan pelapor ya. Bagaimana perannya, Mas Farhan, kalau di PAD Sulawesi Selatan? Oke, jadi pelopor dan pelopor. Jadi kita bagi dua dulu nih Mas, terkait dengan fungsi kita dari pelopornya dan fungsi kita sebagai pelapornya. Kita mulai dulu di bagian pelopor, orang-orang yang mempelopori. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami dari Forum Anak Sulawesi Selatan sebagai agen 2P itu selalu memang menyampaikan terkait dengan hak-hak anak, terutama hak-hak bermain, kemudian hak-hak yang masih banyak belum diketahui oleh anak-anak di luar sana. Ini salah satu fungsinya juga. Kemudian kami juga mempelopori beberapa hal seperti permainan tradisional yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian terkait dengan edukasi. Intinya adalah kita dari pelopor memang menjadi garda terdepan nih Mas, garda terdepan terkait dengan edukasi seperti ini. Kemudian sebagai pelapor, kami sebagai forum anak kan ini sebagai wadah juga nih Mas, sebagai wadah untuk aspirasi maupun sebagai wadah terkait dengan pelaporan anak-anak. Nah, di pelaporan sendiri kami dari Forum Anak Sulawesi Selatan itu memang bekerja dan juga bekerja sama dengan DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kita memang cari tahu. Kita cari tahu memang terkait dengan kasus-kasus apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan untuk terima laporan-laporan anak-anak terkait dengan apa yang terjadi terhadap dirinya. Kemudian dari laporan-laporan tersebut kita serahkan kepada pihak berwenang. Kenapa bukan kami yang eksekusi? Karena bukan kapasitasnya kami untuk eksekusi terkait dengan laporan-laporan. Ada mungkin dari kepolisian dan ada dari DP3 yang memang sebagai mitra kami yang akan mengurusi terkait dengan hal-hal tersebut. Tapi mungkin yang agak susah terkait dengan pelaporan adalah karena masih banyak nih Mas anak-anak terkhususnya di Sulawesi Selatan itu yang belum berani melaporkan terkait dengan beberapa kasus terhadap dirinya. Saya yakin Mas? Jadi kayak gini, masih banyak nih anak-anak yang masih belum berani untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan kekerasan terhadap anak. Kenapa nggak berani katanya? Nah, saya merasa kalau mereka tidak berani karena mungkin ada beberapa ancaman. Saya beberapa kali observasi tentang hal ini. Contoh di sekitar lingkup sekolah. Waktu SMA saya sering cerita-cerita tentang kekerasan yang terjadi. Jadi ternyata banyak orang yang belum berani untuk melaporkan terkait dengan kekerasan karena mereka diancam. Contoh, kita ambil kasus yang paling lumrah terjadi di sekolah, pembulian oleh sekelompok anak lah. Karena banyak anak yang menganggap kelompok ini adalah kelompok yang superioritas, dia kuat, sehingga dia mempunyai wewenang untuk membuli. Nah, ketika ada satu korban, yang dimana anak tersebut tidak bisa dibilang tidak punya kekuatan untuk melawan, kekuatannya cuma untuk melapor, tapi kalau misalkan dia diancam, misalkan gini Mas, kalau misalkan kamu melapor, saya tunggu di luar sekolah, atau saya tunggu di lapangan, atau saya dapat kau di sekitar sini. Akhirnya daripada melapor lebih baik diam. Nah, ketika anak tersebut diam, akhirnya terulang lagi untuk pembulian tersebut. Karena siklusnya seperti itu Mas, dia tidak berani melapor, akhirnya dibully lagi. Dan ini orang yang membuli akan merasa tambah kuat karena dia ada kebebasannya untuk membuli anak tersebut. Nah, ini anak yang tidak berani melapor yang kita tidak bisa dapatkan informasinya. Karena yang pertama tadi kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak itu. Itu baru kasus pembulian di sekolah. Belum lagi mungkin kasus-kasus yang bisa dikatakan lebih dalam adalah kekerasan seksual. Apalagi di lingkup keluarga. Saya yakin mungkin banyak anak-anak di luar sana yang mendapatkan pelecehan oleh pamannya mungkin atau kakeknya, tapi dia tidak berani laporkan karena dia masih dalam satu lingkup atap. Dalam artian ketika dia melapor, otomatis cepat didapat ini korbannya.
Dalam artian si pelaku akan memberikan sanksi yang lebih besar terhadap korban ketika dia melapor. Nah, inilah bentuk-bentuk kenapa masih banyak anak di luar sana yang tidak memberanikan dirinya untuk melapor beberapa kasus terhadap dirinya, untuk dilaporkan kepada forum anak, bahkan dilaporkan kepada kepolisian dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Karena ada ancaman ya, Yes, dari ancaman, pelaku ya, ataupun dari diduga pelaku ya. Nah, kalau itu kan tadi pelopor. Nah, kalau pelapor, fungsi pelaporan dari FAD. Oke, tadi saya sudah jelaskan, Mas nih. Nah, untuk pelapornya itu yang tadi, yang terkait dengan pelaporannya ini anak-anak. Jadi dari Forum Anak Sulawesi Selatan itu menampung laporannya mereka. Tadi contoh misalkan dari anak-anak yang mau melaporkan itu bisa langsung kontak dari pengurus. Jadi ceritanya kami Jadi dari kontak langsung ya? Iya, kontak langsung dari korban untuk melaporkan kepada forum anak. Jadi nanti forum anak yang bantu kita melaporkan ke polisi misalkan, atau ke P2TP2A misalkan di DP3. Jadi kita bantu mereka di pelaporan. Mungkin ini di bagian pelaporan ini tidak terlalu kentara, Mas, karena ceritanya dia hanya menampung dan memberikan, dan kalau bisa dari forum anak untuk menyelesaikan laporan tersebut. Tapi jarang ceritanya kalau misalkan kayak kasus-kasus berat itu forum anak yang tangani, karena bukan kapasitasnya forum anak untuk bisa misalkan kekerasan seksual, kan itu memang bisa dialihkan dulu ke P2TP2A, atau misalkan kekerasan pembulian, kita kan bisa arahkan dari forum anak itu arahkan ke atau laporkan ke BK, ataukah paling misalkan pencurian kah atau apa, mungkin bisa dilaporkan ke polisian. Jadi memang untuk media pelaporan di Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri itu sebagai penyambung lidah, sebagai mitra dari anak-anak ini untuk dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang, gitu, Mas. Ada gak email ataupun nomor dari Forum Anak yang bisa diakses oleh seluruh anak di Sulawesi Selatan untuk melakukan pelaporan? Oke, jadi dari kami sendiri itu pertama punya email. Jadi emailnya itu sekrefas @gmail.com, atau teman-teman itu sering juga DM Instagram di Instagram Forum Anak Sulawesi Selatan. Yang paling sering itu di Forum Anak Sulawesi Selatan Instagramnya. Tapi insya Allah di tahun ini kita akan membuka media pelaporan melalui WhatsApp supaya lebih cepat untuk penanganannya, gitu, Mas. Oke, mudah-mudahan segera terlaksana Amin. pelaporan menggunakan WhatsApp ya, Mas Farhan ya. Tapi di Sulawesi Selatan itu, Mas, ada, Mas, di Forum Anak Bantaeng. Dia memang juga buka untuk pelaporannya itu melalui WhatsApp, dan kayaknya juga di Jawa Timur dia sudah buka. Sudah ada ya beberapa. Sudah ada untuk seperti daerah. Oke. Nah, kalau Forum Anak kan menjadi wadah untuk menyampaikan apresiasi ya. Aspirasi. Ya. Saya agak ngeheng nih. Aspirasi. Nah, aspirasi apa yang disampaikan oleh Forum Anak Daerah itu kepada pemerintah daerah sendiri terkait dengan pembangunan di daerahnya ataupun kebijakannya, atau apa, Mas Farhan, biasanya? Oke. Jadi kalau di Forum Anak Sulawesi Selatan itu sendiri banyak, Mas. Jadi tiap tahun, karena tiap tahun kita punya namanya Suara Anak Sulawesi Selatan. Begitupun juga di daerah-daerah lain namanya Suara Anak. Nah, di tahun ini, di tahun 2022 kemarin kan sempat untuk penyusunan Suara Anak di Sulawesi Selatan. Itu ada 13 suara anak yang diusulkan dari anak Sulawesi Selatan, yang merupakan terbagi menjadi beberapa klaster. Jadi 5 klaster ini kita bagi apa-apa saja yang diperlukan dan menghasilkan 13 suara anak yang disampaikan kepada pemerintah. Salah satu contohnya itu, yang pertama itu ada mendukung pemerintah dalam pengoptimalan kepemilikan kartu identitas anak. Sampai di kedua itu anak itu mau berkolaborasi dengan lapisan masyarakat nih, Mas. Dan yang menarik juga ini yang di nomor 13 itu, kami dari Forum Anak itu memohon sama pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap anak disabilitas dan penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas, gitu, Mas. Jadi ada 13 untuk di tahun ini poin yang diaspirasikan kepada pemerintah.
gitu. Oke. Nah, kalau ada rapat-rapat terkait dengan usulan-usulan itu, forum anak diundang nggak, Mas? Dalam musrenbang gitu? Yap, jadi kalau di Sulawesi Selatan sendiri itu alhamdulillah, karena di Sulawesi Selatan mungkin juga di daerah lain itu sudah ada nih musrenbang khusus anak. Jadi musyawarah rencana pembangunan itu khusus anak. Jadi kita dilibatkan secara penuh, pemerintah mau dengarkan langsung suara anak-anak, apa saja aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Kemudian di Musrenbang RKPD juga kita dilibatkan, kita diundang, kita dari forum anak diundang untuk juga menyampaikan aspirasinya kita. Jadi ya bersyukurnya seperti itu, Mas. Pemerintah ceritanya tidak tutup telinga atau tidak membatasi kami untuk menyalurkan aspirasi dan permintaan kami terhadap pemerintah untuk kebutuhan anak-anak, gitu, Mas. Oke, ada 13 yang diusulkan. Yes. 13 anak yang diusulkan ya. Nah, dari 13 itu, Mas Farhan, mana saja yang sudah dilakukan nih kira-kira nih di Sulawesi Selatan? Oke. Nah, di Sulawesi Selatan, kalau misalkan saya lihat kan ini baru di tahun 2022. Jadi saya coba dibacakan yang kayaknya belum terrealisasi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang sulit terrealisasi. Yang pertama itu ini, bagian yang ini, memohon kepada pemerintah untuk lebih memperketat regulasi tentang larangan konsumsi narkoba dan rokok pada anak. Nah, tiap tahun terkait dengan rokok, permasalahan rokok ini tidak pernah lepas dari suara anak di Sulawesi Selatan khususnya. Tiap tahun itu selalu ada tentang rokok. Dan ini mungkin salah satu PR dan agak susah direalisasikan di Sulawesi Selatan. Entah kenapa, mungkin karena iklan rokok yang pajaknya tinggi atau gimana, sehingga memang terkait dengan rokok ini sangat sulit diperketat. Apalagi kan sekarang melihat kondisi itu sangat banyak ini perokok anak. Makanya dari itu tiap tahun kenapa ini regulasinya harus diperketat. Kemudian yang sudah didengarkan juga itu lumayan banyak nih, Mas. Salah satunya itu terkait dengan regulasi perkawinan usia anak. Jadi sudah ada beberapa di daerah di Sulawesi Selatan itu sudah tentukan nih, dan memang mempersulit nih untuk anak-anak yang mau menikah. Jadi meskipun memang Sulawesi Selatan masih dalam kategori perkawinan usia anak yang masih tinggi, tapi memang kami dari Forum Anak itu merasa bersyukur karena sudah ada beberapa daerah yang mengetat dan sudah mempersulit ini anak-anak dan orang tua yang mau menikahkan anaknya yang masih usia anak, gitu, Mas. Dan apalagi ya, yang sulit juga itu kayaknya yang kartu identitas anak. Nah, ini menjadi tantangan juga nih, Mas, karena masih banyak karena gini, Mas, masih banyak orang tua dan masyarakat di luar sana yang merasa kartu identitas anak itu tidak penting, karena dia merasa kalau ada akta kelahiran dan kartu keluarga. Padahal kan saya pribadi merasa sangat penting ini kartu identitas anak, karena ini merupakan identitas anak yang bisa dibawa kemana saja dan bisa dipakai kalau misalkan kita mau mendaftar di instansi tanpa harus membawa kertas, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Itu kan susah kalau misalkan kita mobilitasnya kemana-mana. Dan masyarakat itu tadi masih merasa kayaknya tidak penting, kalau bahasa ini kayak tidak penting gitu deh kalau kartu identitas anak. Dan ini menjadi PR penting meskipun di Sulawesi Selatan itu sudah sangat kerja keras untuk salurkan ini kartu identitas anak kepada masyarakat, tapi gitu lagi, kayak misalkan daerah terpelosok susah dijangkau, jadi ya suksesnya ke sana, jadi kita masih perlu kerja keras untuk memberikan kartu identitas anak kepada anak-anak yang ada di pelosok, gitu, Mas. Oke, itu yang agak sulit ya, dan juga ada yang sudah dilakukan terkait dengan kebijakan perkawinan anak. Mudah-mudahan pemerintah daerah Sulawesi Selatan segera melakukan progres ya, Mas Farhan ya. Dan mudah-mudahan bisa melihat podcast kita nih
oh iya nih ternyata ada PR nih yang belum selesai nih gitu. Ya, Ada 13 suara anak yang disampaikan pemerintah ke pemerintah oleh forum anak, cuman memang belum terimplementasikan ya, belum yes, terlaksana. betul, Mas. Mudah-mudahan tahun ini ataupun tahun depan bisa terlaksana Amin, gitu. amin, amin. Nah, terakhir nih, Oke. ada tantangan nggak? Tantangan terkait dengan melakukan peran forum anak ataupun dalam sisi penyampaian aspirasi ataupun yang lainnya, Mas Farhan. Oke, berbicara tentang tantangan itu sangat besar tantangannya, Mas. Karena kalau misalkan berbicara tentang forum anak, eksistensinya di masyarakat ini sepertinya masih kurang nih, Mas. Masih banyak masyarakat atau orang tua di luar sana yang belum tahu seberapa penting itu forum anak. Bahkan di OPD-OPD di Sulawesi Selatan itu, di daerah-daerah Sulawesi Selatan itu masih banyak kalau merasa kalau apa sih pentingnya forum anak itu sendiri bagi daerah. Padahal kan kalau misalkan mau dikatakan forum anak ini sangat berperan penting, sangat besar perannya dalam pembangunan di suatu daerah. Nah, ini satu tantangan sebetulnya bagi kita di forum anak supaya bagaimana caranya orang-orang tahu kalau ternyata forum anak ini penting. Forum anak ini penting untuk semua orang, bukan cuma untuk anak saja, bahkan untuk orang tua, karena anak akan menjadi orang tua juga ujung-ujungnya. Karena yang pertama, dalam kabupaten kota layak anak itu peran forum anak ini sangat besar perannya dalam menyukseskan hal itu. Peran forum anak ini dipertanyakan apakah memang ini berperan sangat penting. Nah, ini yang menjadi PR juga untuk kami karena OPD perangkat daerah di daerah Sulawesi Selatan itu merasa kalau forum anak ini hanya kepentingan untuk DP3A saja. Padahal kan kalau misalkan dilihat dari beberapa program kerja, misal tadi pembagian kartu identitas anak, berarti kan secara tidak langsung ini bekerja sama dengan Dakduk Capil. Nah, ini juga menjadi, misalkan tadi juga untuk pencegahan perokok pada anak, berarti dinas kesehatan. Artinya peran forum anak ini secara inklusif bukan cuma di DP3A saja, berarti perannya ini mencakup seluruh OPD yang ada di daerah tersebut. Nah, ceritanya kan gini, anak-anak itu tidak memandang kalau dia hanya di satu instansi saja. Ceritanya ini anak-anak sifatnya umum, dia bisa kemana saja. Maka dari itu forum anak ini bisa kemana saja juga perannya. Ini yang harus dikasih paham sama OPD-OPD, apalagi untuk masyarakat. Masyarakat ini harus paham mata begitu ya oleh masyarakat oleh OPD. Mudah-mudahan kedepannya dengan podcast ini forum anak daerah Sulawesi Selatan dipandang dua belah mata. Amin. Betul banget, Mas. Amin, amin. Selain itu, Mas Farhan, ada gak tantangan yang lain? Tantangan lain itu kalau di forum anak Sulawesi Selatan itu karena Sulawesi Selatan itu daerahnya cukup luas ya. Ada kabupaten misalkan di Kepulauan Selayar itu di pulau. Kalau misalkan di ujung juga ada di Kabupaten Luhut Timur, perjalanan dari Kabupaten Luhut Timur ke Kota Makassar itu membutuhkan 12 jam, misalkan gitu, Mas. Kemudian dari Toraja ke Makassar itu 6-7 jam. Jadi untuk melakukan program kerja itu bisa dikatakan lumayan jauh. Itu yang mungkin tantangan besar untuk kita untuk melaksanakan program kerja. Berbeda mungkin kalau misalkan kita cuma di daerah saja, Mas, misalkan di forum anak di Kabupaten A atau forum anak Kota Makassar, itu kan bisa mengumpulkan anak secara cepat. Berbeda dengan di provinsi karena kita harus mengumpulkan dari timur, barat, selatan dan utara ke satu tempat. Ini salah satu tantangan besar juga kenapa forum anak Sulawesi Selatan itu mungkin rada sulit untuk bisa selalu untuk satu tempat gitu, Mas. Jadi terkait dengan geografis juga ya, sehingga memang membuat tantangan lebih besar karena memang jarak antara provinsi dengan kabupaten kota agak sedikit jauh, sehingga 12 jam tadi 7 jam ya. 12 jam. Mudah-mudahan dengan adanya online ataupun dengan adanya internet bisa membantu untuk melakukan program-program forum anak daerah di Sulawesi Selatan. Nah,
ada pesan nggak Mas Farhan untuk seluruh forum anak daerah di Indonesia ataupun khususnya untuk forum anak daerah Sulawesi Selatan? Apa pesannya? Oke, untuk seluruh forum anak daerah di Indonesia, terkhususnya di forum anak Sulawesi Selatan, tetap kerja dengan setulus hati. Mari bantu anak-anak di luar sana yang belum mendapatkan haknya. Mari sebarkan virus-virus forum anak kepada masyarakat. Kita gapai eksistensinya forum anak. Kita tunjukkan kalau forum anak itu penting untuk pembangunan. Apalagi kita nanti akan berada di puncak bonus demografi di tahun 2030. Forum anak ini akan menjadi salah satu kader penting, menjadi seorang pemimpin yang ada di tahun 2030 nanti. Maka dari itu, jangan redupkan lentera dari forum anak, terus terangkan apapun yang terkait dengan forum anak. Tetap semangat, gitu Mas. Ya, tetap semangat dan terus bahagia, selalu bahagia ya. betul. Nah itu tadi sobat, pesan dan juga ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Farhan, fasilitator Forum Anak Daerah Sulawesi Selatan ya. Yes. Oke, Mas Farhan terima kasih banyak. Terima kasih Sudah Mas. berkenan bincang-bincang tentang perlindungan anak khususnya di Sulawesi Selatan ataupun khususnya terkait dengan Forum Anak Daerah. Nah, Sobat KPAI, tentunya jangan lupa nih, like, comment, share, and subscribe channel ini di bawah ini. Mas Farhan juga boleh like, comment, and subscribe ya. Oke, pasti. Pokoknya salam untuk seluruh anggota, pengurus, pembina, fasilitator Forum Anak Daerah Sulawesi Selatan ya Mas Farhan ya. Siap Mas. Terima kasih, tetap semangat dan tetap bahagia. Dadah, terima kasih. Terima kasih Mas. Dadah. Bincang-bincang Sobat KPAI.